Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka melalui daring untuk melanjutkan pembahasan dari Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf, ya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang kami ambilkan syarahnya dari beberapa buku, diantaranya syarah Arba'in Nawawi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga kitab-kitab yang lain, dan diantaranya juga adalah syarah dari Al-Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan di hadis yang kedua dan ketiga, yang mana hadis kedua tentunya ini kita tahu bersama hadis yang sangat panjang atau cukup panjang, mungkin eh, tidak bisa terlalu dalam pembahasannya. Mudah-mudahan di waktu yang pendek ini, yang singkat ini, bisa kita rampungkan dua hadis ini. Yang mana hadis kedua dan ketiga ini ada kaitannya, ya. Jadi nanti hadis ketiga mungkin cuma sedikit penambahan saja, ya, karena isinya sama tentang salah satu bahasan yang ada di hadis nomor dua ini. Tapi seperti biasa mungkin ada yang bisa membantu membacakan dari peserta. Kami minta yang ikhwan, ada yang bersedia membacakan dari 12 orang yang hadir, silahkan. Ada ikhwannya enggak kira-kira? Ada ikhwan yang hadir yang bisa membacakan? Minta tolong. Ada Ustadz. Silahkan Pak Dwi, silahkan Pak Dwi. Ya. Barakallahu fiik. An Umaroh Aid Aidon Kola Bainama Nahnu Julusun Inda Rasulillahi Sallallahu alaihi wasallam Data Yaumin Ida Tola'a. Id, tola'a, id itu mati Pak ya, dal ya. It ya. It Ya, It Tola'a Alaina Rojulun Syadid Syadidu Bayad kurang jelas. bayadi, Bayadis Siabing Sadidu Sawadis Sari Layuri la yura, Layuro Alaihi Asu asaru, Asaru Safar Wala Ya'rifuhu Minna ahadun Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasnada itu Ustaz. faas nada, Fasnada rukba taihi, ruk apa itu tak Ustaz? rukbataihi, rukbat, Rukbataihi ila ila rukbataihi, rukbataihi ila rukbataihi sama, rukbataihi wa doa kafaihi ala fajida fala fakhidaihi, ala fahidabi ahidaihi fakhidaihi, ala fakhi, fahidaihi wa qala ya Muhammadun ya ya Muhammad, Muhammadu ya Muhammad uhbiri akhbirni, ahbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, wasalama al Islamu ang tashhada alla ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah apa Wa ini Ustaz? tuqimu. Wa tuqimu wa tuqimas Wa wa tuqimus sholata. Wa tuqimas, tuqimus betul. Wa tuqimas sholata, wa afwan. tuqimas sholata wa Wa tuniyaz tu'tiya. wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadana wa Wa tuhijjal tahujjal. Wa tahujjal. watahujjal baita ing Ini inis tata'ta ilaihi sabila qala sodakta wajibna lahu yas'aluhu wa wa yusaddaquhu yusaddiquhu. wa yusaddiquhu qala fa'uhbirni Fa akhbirni. fa'ahbirni anil iman qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri qala sodakta qala fa'ahbirni anil ihsan qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam. Takun. Lanjutannya mana ini tar? Ada kelihatan belum? Fa'ilam takun Tarahu. tarahu fa'innahu yaraka qala fa'ahbirni anis saati qala wal Mal. mas'ulu Mal. Mal mas'ulu. mal mas'ulu an anha ba'alama minas Bi'a'lama. bi'alama minas sa'ili qala fa'ahbirni an amaratiha qala angtalidal amatu robbataha wa angtarau kufata urota alata ri'a syai yatatawaluna Fil bunyani. fil bunyani summang tolaka falabitu maliya summa kola ya umaru atadri masailu kultu Manisailu. ma, ma, manis Manis. manis sailu kultu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala fa innahu jibrilu atakum Yu'allimukum yu'allimukum dinakum. dinakum. Taib. Masya Allah. Barakallahu fiqh. Jazakallah khairan. Pak Dwi. Ya. Eh, baik ke atas. Alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan untuk matan hadisnya. Kita mulai ke penjelasan dari kata per kata. Kita terjemahkan dan kita berikan sedikit penjelasan. An Umar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Amirul Mukminin, khalifah kedua, yang mana kunyah beliau adalah Abu Hafs atau Abu Hafsah, ya. Anak beliau yang tertua bernama Hafsah, maka beliau dikunyahi dengan Abu Hafs radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridhoinya. Aidon. Aidon artinya juga dalam bahasa Arab. Ya, juga. Qala, berkata. Jadi hadis ini adalah hadis yang sama perawinya, ya, dengan hadis nomor 1 kemarin yang kita bahas. Makanya di sini ada ucapan aidon qala, juga berkata, ya. Yang mana hadis ini, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hadisnya panjang, ya, dan hadis pertama yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya. Sebabnya adalah
suatu ketika ada beberapa orang yang datang di musim haji, di antaranya adalah Yahya bin Ya'mar dengan beberapa orang sahabatnya, temannya, sengaja datang ke musim haji ini ingin menemui para sahabat Nabi SAW untuk mengadukan tentang munculnya bid'ah dalam masalah akidah, bid'ah dalam masalah takdir, ya, yang dikeluhkan oleh mereka. Yahya bin Ya'mar diantaranya mengeluhkan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yahya bin Ya'mar ini mengadukan bahwa di Basrah ada seorang yang bernama apa namanya, saya lupa, yang tokoh tersebut mengatakan bahwasanya takdir itu baru terjadi atau baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi, ya. Akhirnya disampaikanlah kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, perihal tersebut. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, katakan kepadanya, pada orang tersebut, bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri darinya, dan dia pun berlepas diri dari Ibnu Umar, ya. Demi Allah, jika sekiranya dia memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan emas tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima emas tersebut sampai dia beriman kepada qadar, ya. Ini. Nah, kemudian Abdullah bin Umar menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh bapaknya dari Rasulullah SAW, ya, yang diantaranya adalah penjelasan tentang pokok-pokok dari agama Islam, ya, tingkatan-tingkatan dari agama Islam, ya. Hadisnya yang ini. Abdullah bin Umar menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya dari Rasulullah SAW, ya. Beliau berkata, baik, kita lanjutkan. Bainama nahnu julusun. Bainama artinya tatkala, ketika, ya. Nahnu, kami, julusun, bermajlis atau duduk, ya. Di sini artinya julus, di sini artinya duduk-duduk atau bermajlis. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inda artinya apa? Di sisi, ya. Di samping bisa, ya, atau bersama bisa di sini lebih tepatnya, ya. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin. Dzata artinya suatu hari, ya. Dzata yaumin artinya suatu hari, ya. Suatu hari. Ittola'a, ya. Ittola'a, ketika itu. Tola'a artinya muncul, ya. Alaina, di hadapan kami atau terhadap kami, rojulun, seseorang, syadidu bayadith thiyabi. Syadid artinya sangat, bayad artinya putih, thiyab pakaiannya sangat putih, ya. Thiyab artinya pakaian. Syadidu sawadi sya'ri. Syadid tadi sangat, sawad artinya hitam, sya'ri artinya rambut, ya. Jadi berpenampilan dengan pakaian yang sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam, rapi, seperti itu. La yura alaihi atharus safar, tidak yura, terlihat, alaihi atasnya, athar. Athar itu artinya bekas safar, ya. Bekas safar, ya. Bekas safar di sini, athar di sini artinya bekas safar, ya. Nah, wala ya'rifuhu, dan tidak, ya'rifuhu, mengenalnya, minna, salah seorang dari kami, ahadun, seorang pun. Jadi nggak ada yang kenal siapa orang tersebut. Baik, ya. Dalam hal ini, suatu ketika para sahabat Nabi SAW sedang bermajlis dengan Rasulullah SAW pada suatu hari, ya, tiba-tiba nih tolak muncul atas kami seorang laki-laki. Ternyata seorang laki-laki ini adalah Jibril alaihissalam yang menjelma seorang pria
Dan inilah salah satu keistimewaan para malaikat. Mereka bisa menjelma berwujud seperti manusia. Dan seorang sahabat yang biasanya sering diserupai wajahnya oleh malaikat Jibril ketika menghadap menemui Rasulullah SAW adalah Dihyah, ya, salah seorang bernama Dihyah Al-Kalbi. Beliau ini seorang sahabat yang paling sering wajahnya diserupai oleh Jibril, yang mana berpenampilan, ya apa namanya, pakaiannya itu putih bersih, ya, putih bersih. Tidak terlihat orang ini habis melakukan perjalanan jauh. Biasanya kan kalau kalau orang yang bersafar itu biasanya ya kelihatan lusuhnya, kusutnya, mungkin ada kotoran-kotoran. Ini kok bersih sama sekali, ya. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya hitam, ya, rapi. Pokoknya tidak terlihat dia bekas melakukan safar atau melakukan perjalanan jarak jauh. Apalagi zaman dahulu, kita tahu bahwa safar zaman dahulu itu tidak seperti zaman sekarang, ya, kendaraannya sekarang canggih, ya, rapi dan lain sebagainya. Dan itu pun terkadang kita kalau bersafar dengan menggunakan bis atau apa kelihatan lusuhnya bagaimana, ya. Bahkan dengan menggunakan pesawat pun kelihatan orang yang habis safar itu. Dan kita tahu bahwasanya zaman dahulu itu kan nggak ada hotel di Madinah. Beda dengan zaman sekarang, hotel banyak berdiri. Mungkin ketika sebelum menghadap orang yang ingin ditemui, dia bersih-bersih dulu, rapi-rapi dulu di hotel. Zaman dulu nggak ada, ya. Taib. Nah, ini yang membuat heran para sahabat. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat dia ini habis melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu, dan tidak ada pula yang tahu dari kita, dari kami, siapa orang tersebut. Ya, orang asing. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut apa namanya? Jalasa, duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, di sini asnada artinya dia menyandarkan atau menempelkan. Asnada yusnidu artinya menempelkan rukubataihi, kedua lututnya, ya, kepada kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dia menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a, dan meletakkan ini Pak, ya, kafaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya, ya, paha si penanya tersebut, si orang tersebut. Inilah dia dikatakan oleh para ulama adab di dalam bermajlis. Dianjurkan bagi orang yang ingin hadir dalam majlis berpenampilan dengan penampilan yang baik, ya, pakaian bersih, rambut disisir, jangan aut-autan, ya, menggunakan wangian, tidak sampai mengganggu orang lain yang ada di sekitarnya, gitu ya. Ini ada pada bermajlis. Kemudian duduk yang paling baik yang dicontohkan oleh Jibril ketika bermajlis dengan Rasulullah SAW adalah duduk seperti duduknya Jibril, yakni duduk iftirash, ya, seperti itu. Waqala, kemudian orang tersebut, orang asing tersebut berkata, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia berkata, memanggil nama Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat heran para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat tidak berani mereka memanggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung, kecuali orang-orang Arab Badui mungkin, ya, kecuali orang-orang Badui, ya. Biasaan mereka memanggil Rasulullah SAW dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah atau ya Nabi, ya Yuhan Nabi misalnya. Kalau memanggil nama langsung ini biasanya para sahabat gak berani mereka sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, ya, kecuali orang-orang Arab Badui yang mereka mungkin tinggal jauh di pedalaman, yang tidak mengenal adab etika, ya, tentang pergaulan, ya. Kemudian dia mengatakan akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Akhbirni, kabarkan kepadaku tentang Islam, ya, bertanya tentang apa maksud dari Islam. Maka Rasulullah SAW pun berkata, bersabda di sini, faqala, bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Di sini Rasulullah SAW beliau menyebutkan definisi atau maksud dari Islam itu adalah dengan 5 rukun Islam. Kata beliau, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah. Ilah artinya sesembahan.
yang berhak untuk disembah dengan benar, ya, kecuali Allah. Ilah ini artinya sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya, sebagian kaum muslimin menafsirkan menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini diberikan catatan oleh para ulama kita kurang tepat karena banyak beredar Tuhan-Tuhan, ya. Namun tentunya yang layak untuk diibadahi dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dua kalimat syahadat dijadikan satu rukun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Secara tersirat di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, dua kalimat syahadat ini menunjukkan bahwasanya syarat untuk diterimanya amal ibadah seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dua, yakni yang pertama ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tersirat dari dua kalimat syahadat ini, ya. Ini kalau diperinci bisa-bisa nggak selesai hadis ini satu kali pertemuan, ya. Taib, ya. Taib. Wa tuqimas shalah, dan engkau mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, ya. Wa tuqima artinya mendirikan atau mengerjakan sholat, ya. Wa tu'tiya az-zakata, dan engkau tu'tiya artinya menunaikan zakat atau membayar zakat, ya. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, satu bulan penuh di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau berhaji ke Baitullah yang ada di Mekah. In istata'ta, jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya, ya, secara fisik maupun harta, ya. Ini Islam yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia yang tidak dikenal oleh para sahabat, ya. Ini definisi Islam yang beliau definisikan, dan sebagian ulama kita ada yang mendefinisikan Islam, ya, dengan al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, ya. Al-istislamu lillahi bit tauhid. Ini mana Islam, ya. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk serta patuh dengan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada orang yang tunduk dan patuh bukan karena taat, karena terpaksa ada, ya. Tapi dia tunduk dan patuhnya itu karena merupakan wujud ketaatan dia pada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan mahabbatan wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara para ulama menyebutkan bahwasanya hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah atadzallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada orang yang tunduk dan taat misalnya kepada pemimpin, misalnya kepada seorang raja yang zalim misalnya. Dia tunduk taat bukan karena faktor dia cinta, bukan, karena terpaksa, atau mungkin dia mengharapkan sesuatu dari raja tersebut atau menjilat misalnya, ya. Dan bukan karena faktor ingin mengagungkan dia, ya. Karena faktor keterpaksaan misalnya, ya. Makanya harus diikat ibadah kita, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala karena faktor mahabbatan wa ta'ziman, pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita beribadah pada Allah dengan disertai faktor ini, ya, inilah hakikat ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita rela meletakkan kening kita, wajah kita yang mulia ini di tanah yang biasa kita injak, ya. Ini sebagai bentuk tadzallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi diikat dengan mahabbatan wa ta'ziman. Taib.
Ya, ini rukun Islam, ya. Dan nanti kalau kita bahas satu persatu salah satu rukun-rukunnya ini panjang sekali pembahasannya, ya. Nanti sholat itu apa saja rukunnya, syaratnya, ya, syarat wajib, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya apa, zakat itu apa, dan kapan dikeluarkannya untuk siapa. Kemudian puasa Ramadan, ini panjang sekali pembahasannya, ya tidak mungkin kita bahas di sini. Ini pertanyaan pertama, ya, atau hadis ini menjelaskan tentang tingkatan agama Islam, ya. Yang pertama adalah tingkatan Islam, ya. Bentar ya, saya mungkin perlu tulis-tulis juga. Ini Pak Apri ya, kalau buat nulis ya. Anonet, anotet, Yang mana? yang sama pensil. Ini kan? Kelihatan di sini lah. Oh nggak kelihatan ya? Iya, Udah deh. coba Mungkin aja itu tuh ini. ya, nggak usah deh ya, biar yang mendengarkan nulis aja langsung ya. Mohon maaf. Kemudian, kemudian si penanya tersebut berkata, Sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Maka para sahabat pun berkata, fa'ajibna lahu. Kami takjub kepada orang tersebut. Ya, yas'aluhu, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wa yusaddiquhu, dan dia yang membenarkan pertanyaan jawabannya. Ya, ini aneh. Dia yang nanya, dia yang membenarkan. Ini berarti bukan sembarangan orang. Ya, qala, dia pun berkata orang tersebut, fa akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan iman itu dengan rukun iman yang 6. Antuk minabillahi. Iman itu engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, dan wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini yang menjadi syahid kenapa Ibnu Umar radhiyallahu taala menyebutkan hadis ini tadi, karena ditanya di Basrah ada sekelompok orang, ya, yang dikabar oleh Yahya bin Ya'mar, ya, ada ada sekelompok orang yang mereka itu dikatakan membaca Al-Quran. Mereka bertafakuh fiddin, mendalam-dalam dalam masalah agama, namun mereka menolak takdir. Kata mereka, al-qadaru, al-amru unuf, kata mereka. Ya, perkara itu baru. Allah baru tahu takdir makhluk itu ketika dikerjakan oleh makhluk tersebut. Sebelum makhluk mengerjakan, Allah tidak tahu. Ya, berlawanan dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah mengimani takdir. Ya, ini tentunya pembahasannya panjang dalam masalah takdir ini. Ya, kita tidak bisa sebutkan. Intinya Abdullah bin Umar menyebutkan hadis yang ini untuk menyebutkan bahwasanya ya orang yang tidak beriman kepada takdir, dia itu dikategorikan bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bukan orang Islam. Ya. Taib. Ya. Lanjut, orang tersebut berkata, qala, sodakta, engkau benar. Ya, engkau benar. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang iman dibenarkan oleh Jibril yang menyerupai seorang laki-laki tersebut. Ya, nah di sini apa namanya eh, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, yang ingin kita bahas sedikit di sini adalah berkaitan dengan masalah dua kata antara Islam dengan iman. Ya, dua kata ini merupakan kata yang kata para ulama dikategorikan kalau disebutkan dalam satu konteks, dia ini memiliki makna yang berbeda.
idza ijtama'a iftaraqa. Ya. Kata ini kalau dia berkumpul dalam satu konteks, ya, maknanya masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Islam itu, seperti kata Rasulullah SAW, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan rukun Islam yang lainnya, ya. Dan iman itu sendiri kalau bersatu dalam satu konteks, dia dikatakan oleh Rasulullah SAW beriman kepada Allah, pada malaikat, dan rukun iman yang lainnya. Adapun ketika dipisahkan, maka Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Ya, hal ini banyak dalam istilah-istilah agama kita, seperti kata fakir dan miskin. Ya, kalau disatukan dalam satu konteks kalimat itu, fakir sendiri maknanya, miskinnya sendiri, ya. Seperti misalnya fakir itu orang yang dia memiliki penghasilan yang tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Dia memiliki penghasilan kurang dari setengah kebutuhannya, ya. Gitu ya. Adapun miskin, orang yang memiliki penghasilan lebih dari setengah kebutuhannya dan tidak mencukupi untuk kebutuhan dia sehari-hari. Itu fakir dan miskin. Tapi kalau dipisahkan, fakir ya miskin, miskin ya fakir, seperti itu. Kemudian juga kata albir al-wattaqwa, ya. Kalau disatukan dalam satu konteks kalimat, ya, satu konteks kalimat, albir itu maknanya sendiri, takwa itu sendiri. Kalau disatukan biasanya albir itu identik dengan melakukan amal-amal soleh. Takwa diartikan dengan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipisahkan, misalnya albir ya takwa, takwa ya bir itu sendiri, ya. Ini kalimat yang Islam dengan iman itu kalau disatukan dia memiliki makna masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau dipisahkan ketika dikatakan Islam yaitu iman, ya. Kalau iman yaitu Islam, seperti itu, ya. Baik, makanya Nabi SAW beliau ketika mendoakan dalam doa sholat jenazah, beliau membaca doa Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi alal Islam, ya. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, ya. Jadi dipisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam satu konteks, ya. Dalam yang lainnya, misalnya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malaka an fulan, fawallahi inni la arahu mu'minan. Wahai Rasulullah, ya, aku tidaklah melihat si fulan tersebut, melainkan dia itu seorang yang beriman. Kata Rasulullah SAW, oh musliman, ya, apakah dia muslim? Ya, di sini mengandung arti bahwa orang yang masuk Islam itu belum tentu dia itu dalam hatinya memiliki keimanan yang sempurna, ya, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, qalatil a'rabu amanna, ya. Orang-orang Arab berkata kami telah beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjawab pengakuan mereka, ya. Ya, kullam tu'minu, ya, walakin qulu aslamna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya. Orang-orang Arab berkata kami telah beriman. Lalu Allah perintahkan Nabi Muhammad kepada beliau supaya menjawab anggapan mereka, kullam tu'minu, katakan kepada mereka kalian belum beriman, ya. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan iman belum terpatri di dalam hati kalian, ya. Baik. Orang yang melakukan amal-amal secara zahir, dia sudah dikatakan sebagai seorang muslim, ya. Adapun bagaimana keimanannya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, ya. Baik. Ini
tingkatan iman merupakan tingkatan yang kedua, ibarat anak tangga itu, ya. Ibarat anak tangga, tingkatan yang pertama ini adalah Islam, ya. Seseorang tidak akan mencapai derajat bisa naik ke tangga nomor 2 iman kalau dia tidak Islam terlebih dahulu, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Setelah itu lelaki tersebut atau pria tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Lalu Rasulullah SAW beliau menjawab, ihsan itu anta'budallaha, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka, seolah-olah, tarahu, engkau melihatnya, ya. Seolah-olah engkau tarahu, melihatnya. Fa in lam, jikalau engkau tidak, ya, tidak melihatnya, di sini fa in lam takun, jikalau engkau tidak melihatnya, tarahu artinya melihatnya, fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Ini tingkatan agama Islam yang paling tinggi, atau ibarat anak tangga itu tangga yang paling tinggi, ya. Jadi ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ihsan yang paling tinggi. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa melihat di sini adalah melihat dengan batin, dengan hati, bukan dengan mata. Karena di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah untuk diperlihatkan, ya, dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, falamma tajalla lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan, ya, pada Nabi Musa alaihissalam di bukit Tursina, ya, ketika itu, ya, ja'alahu dakka, gunung tersebut menjadi hancur, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau, ya, sa'iqa, pingsan, ya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, melakukan Isra Mi'raj, itu ditanya oleh para sahabat, apakah Anda melihat Allah? Ya, bagaimana mungkin aku melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun ada cahaya, kata Rasulullah SAW, ya. Tidak ada, ya. Dalam hadis yang lain, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati dulu, ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka berkeyakinan bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang beriman mereka akan diberikan nikmat yang paling tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat paling besar, yakni bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, ya. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka menolak, ya, tentang kaum mukminin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, tentunya mereka nanti orang-orang yang akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat terbesar yang akan diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada penghuni surga. Makanya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, bagi orang-orang yang ihsan. Nah, di sini balasan untuk orang-orang yang sudah ihsan, ya. Al-husna maksudnya adalah surga, wa ziyadah, dan mereka akan diberikan ziyadah tambahan. Para ulama menafsirkan ziyadah di situ adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, kelezatan melihat atau memandang wajahmu, wa syauqan ila liqa'ik, dan rindu ingin bertemu denganmu, ya. Ini tingkatan yang paling tinggi dari ihsan adalah kita beribadah pada Allah seolah-olah kita melihat Allah dengan hati kita, bukan dengan mata kita.
Fa illam takun tarahu. Kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang kedua, kita merasa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dalam artian kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka buah dari kita ihsan adalah ikhlas dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi buahnya kita ihsan adalah ikhlas dan khusyuk dalam ibadah. Ketika kita sholat, ya, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang ihsan adalah dia khusyuk. Ya, yang pertama tentunya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sholatnya dia khusyuk, ya, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya, melihat di depannya seperti itu, ya. Tidak pikirannya lari ke sana, lari ke sini, mengingatkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam sholatnya, seperti itu. Ini buah dari ihsan. Makanya tingkatan atau tangga yang paling tinggi dalam agama kita adalah ihsan, ya. Dan tadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang dia ihsan akan diberikan surga, wa ziyadah, dan tambahan, yaitu lezatnya memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ihsan. Jadi ihsan itu ada dua tingkatan juga. Tingkatan yang pertama, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah, ya. Kemudian kalau kita tidak bisa mengaplikasikan ini, kita meyakini seolah-olah atau apa namanya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, ya. Seperti itu. Bukan seolah-olah Allah melihat kita. Ya, kita meyakini bahwasanya Allah melihat kita, ya. Baik, kita lanjutkan. Qala, orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Maka kabarkan kepadaku tentang sa'ah, artinya kiamat, ya. Kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, ya, tentang sa'ah, kiamat. Ya, ini penamaan hari kiamat di dalam Al-Qur'an banyak. Ya, ada sa'ah, ya, ada Tomatul Kubro, ya, ada apa namanya, as-sokhoh, ya, ada al-qiyamah dan lain sebagainya, ya. Itu banyak sekali penamaan dari hari kiamat, ya. Qala, Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentangnya bi'a'lama lebih tahu minas sa'il, daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang ditanya dengan orang yang ditanya sama-sama nggak tahu. Ya, sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ya. Mereka bertanya kepada wahai Nabi Muhammad tentang hari kiamat, ya, kapan terjadinya. Dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmunya kapan terjadi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Namun tidak disebutkan secara pasti Jumat kapan, ya, terjadinya hari kiamat. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, beliau menjawab dengan jawaban, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ditanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, ya, ciri-cirinya, ya. Di sini Rasulullah SAW menjawab tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, ya. Seorang talida itu artinya melahirkan. Al-amatu seorang budak. Ya, jadi seorang budak melahirkan robbataha, tuannya. Ya. Di antara tanda hari kiamat, ya, sebelum terjadi hari kiamat akan ada tanda-tandanya. Ya, sebagai prolog, muqaddimah, ya. Supaya manusia tidak kaget, ya. Namun diberikan dulu peringatan tanda-tandanya. Apa? Ketika sudah ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Di sini para ulama menafsirkan maksud dari seorang budak melahirkan tuannya adalah artinya nanti di akhir zaman itu adalah banyak terjadinya peperangan, ya.
dan peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian ditawan,lah ya wanita-wanita orang-orang kafir tersebut. Kemudian dalam hukum Islam, seorang budak itu boleh digauli oleh tuannya. Dan ketika dia melahirkan sang anak, maka si anak tersebut menjadi tuan bagi si ibunya itu sendiri karena tidak dimerdekakan oleh ayahnya. Ya, ini tafsiran yang pertama dari para ulama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya nanti di akhir zaman akan banyaknya terjadi kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Ya, orang tua yang memiliki anak-anak yang durhaka. Ya, ini dua tafsiran para ulama yang terkait dengan ciri antaridal amatu rabbataha. Ciri-ciri hari kiamat seorang eh, budak melahirkan tuannya. Ya. Kemudian wa antarul hufatal uratal alata, dan engkau melihat ya antara di sini melihat al-hufata, orang yang nyeker. Hufat artinya tidak beralas kaki. Al-urata ya di sini membuka aurat. Ya, alata yang kekurangan eh, hartanya, peminta-minta di sini maksudnya. Ya, ri'asya, seorang pengembala kambing profesinya. Ya, yatatawwaluna fil bunyan. Yatatawwal artinya bertinggi-tinggi, bermegah-megahan. Fil bunyan, di dalam meninggikan bangunan. Ini ciri yang disebutkan sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, orang berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan, membangun bangunan yang megah. Padahal kita tahu mereka ini adalah orang-orang ini, ya, terbelakang istilahnya, hufatan, ya, beralas kaki, uratan, tidak nutup aurat karena apa namanya, kekurangan pakaian, ya, kekurangan bahan pakaian. Alata, ya, meminta-minta, sebagai berprofesi sebagai pengembala kambing, ya, tapi berbangga-bangga, bertinggi-tinggi di dalam meninggikan, membangun bangunan. Bukan berarti meninggikan bangunan itu dilarang secara mutlak, tidak, ya. Diperbolehkan meninggikan bangunan atau punya rumah yang tinggi, ya, kalau tujuannya atau memiliki bangunan yang tinggi tujuannya untuk menutupi kebutuhan. Contoh seperti misalnya, ya, kita tahu sekarang di Arab Saudi, di Mekah dan Madinah banyak berdiri hotel-hotel tinggi di sana, ya. Ada Zamzam Tower dan hotel-hotel megah lainnya di kota Mekah dan Madinah. Ini ada fungsinya, banyak berfungsinya, ya, bermanfaat bagi kaum muslimin, menampung ribuan jutaan kaum muslimin yang melakukan ibadah haji dan umrah di sana, ya. Taib. Ini hanya sebatas istilahnya tanda sebelum terjadinya hari kiamat, ya. Dan Rasulullah SAW juga selain dua tanda ini menyebutkan tanda-tanda yang lain, ciri-ciri yang lain, ya. Makanya para ulama membagi ciri-ciri hari kiamat itu ada ciri-ciri besar dan ciri-ciri kecil, ya. Ciri-ciri kecil pun dibagi lagi, ada yang sudah terjadi seperti diutusnya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad, terbelahnya bulan, ya. Ini ciri-ciri yang sudah terjadi, ya. Ciri-ciri kecil yang sudah terjadi. Yang sedang terjadi dan terus terjadi. Contohnya apa? Kematian, ya, munculnya kebodohan, ya, apa namanya, orang-orang yang jujur didustakan dan lain sebagainya, khamar diminum dan lain sebagainya, ya, perzinahan sudah mulai marak dikerjakan, itu yang sedang terjadi dan terus akan terjadi, ya. Dan ada ciri-ciri besar, ya, ciri-ciri besar hari kiamat ada 10 kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda, ya. Disebut oleh Rasulullah SAW diantaranya turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya. Kemudian turunnya, munculnya Yajuj dan Majuj. Kemudian penenggelaman di 3 tempat, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Kemudian ada dukhon, ada asap, ya, yang muncul. Kemudian ada terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian ada hewan melata yang muncul yang bisa berbicara. Kemudian terakhir adalah api yang menggiring manusia, ya. Ini 10 tanda besar hari kiamat, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bukan termasuk orang-orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tsumman talaqa, kemudian intolaqa, orang tersebut pergi, ya. Falabistu, dan aku pun diam, ya, malian, ya, beberapa
saat. Di sini ada mengatakan beberapa hari, beberapa waktu seperti itu. Tsumma qala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa orang yang bertanya tersebut? Ya, sa'il di sini artinya bertanya. Atadri, tahukah kamu? Kalimat tanya di sini, atadri, tahukah kamu siapa as-sa'il, orang yang bertanya? Qultu, aku berkata, Allah dan Rasulnya a'lam, yang lebih tahu. Ya, kalimat Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ini diucapkan ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada, ini kita nggak boleh bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, cukup kita katakan Allahu a'lam. Ya, kemudian qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengabarkan fa innahu Jibril. Sesungguhnya dia itu adalah Jibril. Atakum, dia datang yu'allimukum, untuk mengajarkan ya dinakum, agama kalian. Dia itu Jibril mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Ya, ini pertanyaan yang diajukan oleh Jibril ternyata tujuannya adalah untuk mengajari para sahabat Nabi SAW tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam, iman, ihsan, ya, dan hari kiamat. Ya, makanya orang yang bertanya kepada sang guru dan dia sudah tahu jawabannya, namun tujuannya bukan untuk mengetes sang guru, tidak pula untuk pamer, ya, tapi tujuannya untuk mengajarkan kepada yang lain yang belum tahu dari jawaban sang guru, itu dia sama seperti kedudukan orang yang mengajarkan ilmu tersebut, ya, faidahnya. Sekali lagi tujuannya bukan untuk sombong, pamer, ya, bukan untuk mengetes sang guru, ya, seperti itu. Ini dikatakan seperti itu. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk memanggil kembali orang yang bertanya tadi. Alayya birrajul, panggilkan orang tersebut. Falam yajiduhu, ya. Lalu para sahabat nggak mendapati orang tersebut, menghilang dengan cepat orang tersebut. Ya, di sini menandakan bahwasanya ini merupakan bukan manusia kan, tetapi Jibril, malaikat yang menyerupai manusia. Rawahu Muslim. Ya, ini hadis yang berbicara tentang tingkatan agama Islam. Ya, tingkatan yang pertama adalah Islam. Ya, tingkatan yang paling dasar, orang yang mengamalkan amal-amal zahir seperti sholat, puasa, zakat, ini ya, ini berada di tingkatan yang dasar, ya. Kemudian tingkatan yang kedua, tangga kedua adalah iman, ya. Makanya tingkatan iman itu lebih afdol daripada tingkatan Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Ini sudah sangat luar biasa tingkatannya, ya. Yang ibadah orang tersebut adalah penuh dengan keikhlasan dan kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini hadis yang kedua, ya. Kita masuk kepada hadis yang ketiga, ya. Hadis ketiga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, rawahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua sahihnya. Saya bacakan ya, karena kalau dibacakan oleh antum takut waktunya mepet. Ini tinggal beberapa menit lagi. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Ini kunyah untuk Abdullah bin Umar, ya. Jadi Abdullah bin Umar ini seorang sahabat Nabi SAW, putra dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab, ya. Beliau ayahnya itu sebagai seorang sahabat dan dia pun sebagai seorang sahabat kecil, ya. Ada beberapa orang sahabat yang masih kecil, masih muda belia, namun sudah memiliki kedudukan luar biasa di tengah-tengah para sahabat yang lain. Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Taib. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu." Bunya artinya dibangun. Al-Islamu, Islam itu ala khomsin, di atas 5 perkara, 5 hal. Nah, di sini para ulama menganalogikan Islam itu ibarat satu bangunan rumah, ya. Ibarat satu bangunan rumah, ya. Ada tiang di sisi-sisinya 4, ya. Ada 4 tiang di setiap sisinya. Kemudian ada satu tiang di tengah yang menjadi pilar utamanya, ya. Nah, pilar utamanya yang ada di tengah adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Saya mohon maaf ini kalau bisa nulis, bisa gambarkan di sini bangunan rumahnya, ya. Bisa dibayangkan lah ya. Ada apa namanya bentuk bangunan, ya. Seperti apa ya? Sebentar. Ini saya belum terbiasa masalahnya pakai ini, ya. Tiangnya ada 5, ya. 1 mungkin di sini, 2 di sebelah sini kanan, di kanan 1, 2 juga, di tengah-tengah di sini tiang utama seperti itu, penopang utama, ya. Nah, penopang utama yang di tengah itu adalah 2 kalimat syahadat yang kata para ulama sepakat, ya, ketika seseorang dia, ya, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka dia bukan seorang muslim, ya. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim karena pintu masuk ke dalam agama Islam adalah 2 kalimat syahadat, ya. Makanya ketika eh, seorang sahabat ya, apa namanya Usamah bin Zaid, ya, ketika dalam sebuah peperangan beliau mendapati ada seorang musuh yang sudah tidak bisa lari kemana-mana. Ketika mau ditebas oleh Usamah bin Zaid, orang tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Usamah bin Zaid beranggapan bahwa orang ini mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya untuk menghindarkan dirinya dari tebasan pedangnya. Akhirnya tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ketika pulang ke Madinah disampaikan kabar tersebut pada Rasulullah SAW, beliau marah sejadi-jadinya kepada Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, ya, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan hal tersebut hanya untuk tujuan supaya bisa lari dari tebasan pedang. Rasulullah SAW terus mengulang-ulang apa namanya ucapannya tersebut sampai kata Usamah bin Zaid, ya, sampai-sampai aku berharap aku ini belum masuk Islam sebelumnya, ya, karena saking melihat Rasulullah SAW bagaimana marah kepada Usamah bin Zaid, ya. Maka ketika ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kita anggap orang tersebut sudah masuk Islam. Meskipun orang tersebut kita tidak tahu maksud dan tujuannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah karena tujuan pura-pura saja atau apa saja, kita nggak tahu. Ya, isi hati mereka, hati orang tersebut. Yang jelas kita hukumi orang tersebut secara zahir sebagai seorang muslim. Karena kita hanya bisa menghukumi manusia secara zahir, adapun batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Kemudian rukun Islam atau apa namanya penopang Islam, bangunan Islam yang kedua adalah iqamis shalah, ya, mendirikan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakah, yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat wa hajjil baiti, yang keempat adalah menunaikan haji, dan yang kelima adalah shaum Ramadan. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya haji lebih dulu daripada puasa Ramadan. Adapun dalam riwayat yang tadi haji disebutkan pada yang terakhir. Baik. Dalam masalah ini, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya sepakat, ya, hukum terkait rukun Islam yang 5 ini, ya. Kalau seseorang meyakini bahwa, ya,
tadi yang rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat ini ya, kita disepakati oleh para ulama bahwasanya seseorang yang dia ya mengingkari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, otomatis dia ini bukan seorang muslim ya. Nah, adapun rukun Islam yang sisanya yang 4, sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan, ini para ulama mereka bersepakat kalau seorang muslim dia tidak mau mengerjakan rukun Islam yang 4 karena meyakini rukun-rukun ini tidak wajib hukumnya, maka para ulama sepakat dia ini dikategorikan sebagai seorang yang telah murtad keluar dari agama Islam ya, karena para ulama memberikan kaidah barang siapa yang mengingkari sebuah hukum dalam agama yang secara darurat diketahui oleh seluruh kaum muslimin, dia ingkari, maka otomatis dia ini kafir hukumnya ya. Dia meyakini sholat nggak wajib ya, dia meyakini puasa nggak wajib, zakat nggak wajib, haji nggak wajib ya, meskipun dia laksanakan sholat, dia bayar zakat, dia haji, dia berpuasa Ramadan, tapi dia meyakini dalam hatinya bahwa hal-hal tersebut tidak wajib, maka dia sudah dikatakan sebagai seorang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, secara hukum mutlak ya. Seperti itu. Nah, para ulama berselisih pendapat dalam masalah kalau orang yang tidak mengerjakan rukun-rukun yang 4 ini karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya ya. Para ulama mereka berselisih pendapat ya, berbeda-beda pendapat menanggapi hal ini ya. Ada yang mengatakan bahwasanya, ini saya mohon maaf waktunya agak ditambahkan sedikit ya karena agak sedikit penting ini ya, mudah-mudahan tidak sampai 10 menit ya. Yang pertama ya, pendapat yang pertama bahwa orang yang meninggalkan rukun Islam yang 4 ya, siapa yang dikategorikan dia itu kafir, kata para ulama diantaranya adalah kalau dia meninggalkan sholat ya, sholat wajib, dia meninggalkan sholat wajib ya. Ini pendapat yang pertama. Adapun ketika dia tidak melaksanakan zakat, haji, puasa gitu ya karena malas gitu kan, ini tidak dikategorikan dia telah murtad. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat wajib ya, dia dikategorikan telah keluar dari Islam. Dan ini pun para ulama berselisih pendapat lagi ya. Ada yang mengatakan ya, satu saja dia tinggalkan sholat wajib karena malas ya, maka dia sudah keluar dari agama Islam ya. Ini pendapat yang pertama terkait masalah meninggalkan sholat ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ya, kapan seseorang meninggalkan sholat dikatakan keluar dari agama Islam ya, ketika dia meninggalkan seluruh sholat ya, seluruh sholat dia tidak kerjakan, sholat 5 waktu dia tidak kerjakan, sholat Jumat tidak dia kerjakan, sholat Id tidak dia kerjakan ya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Adapun orang yang meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat belang-belang atau misalnya bolong-bolong misalnya, nah ini para ulama masih ada yang tidak berani mengkafirkannya ya, diantaranya adalah mazhab Syafi'i ya. Akan tetapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan orang yang meninggalkan atau mengerjakan sholat bolong-bolong, kadang sholat kadang enggak, ini ada kewajiban pemerintah untuk meminta orang tersebut mengerjakan sholat ya, diminta oleh pemerintah untuk taubat dan mengerjakan sholat. Kalau sudah diminta untuk mengerjakan sholat dan dia masih tetap menolak, maka pendapat mazhab Syafi'iyah orang tersebut berhak untuk dibunuh, tapi dibunuhnya bukan karena kafir, tapi karena had ya, hukum had yang ditetapkan oleh pemerintah karena dia tidak mau melaksanakan sholat
yang membangkang perintah pemerintah, yakni dalam hal ini melaksanakan sholat, ya, bukan karena kafir, ya, meninggalkan sholat, bukan, ya, tapi pendapat yang wallahu alam lebih kuatnya adalah seseorang dikatakan kafir dalam masalah meninggalkan sholat adalah orang yang secara meninggalkan sholat secara keseluruhan, ya, yang wajibnya, sholat Jumatnya, sholat Idnya, alias nggak sholat sama sekali, walaupun KTP-nya Islam misalnya. Ini, ya, ini. Tapi ini untuk menghukumi secara umum, ya. Adapun hukum secara apa namanya person, kita nggak bisa menerapkan eh, kepada orang per orang, ya. Datang pada orang yang nggak sholat sama sekali, misalnya banyak, ya, di sekitaran kita orang yang nggak sholat sama sekali, ya, bahkan sholat id nggak mau, sholat jumat nggak hadir gitu kan, kita nggak bisa datang ujuk-ujuk kafir, ya, kita ambil golok bunuh orang tersebut, ini nggak boleh, ya, karena yang berhak untuk menegakkan had ini adalah pemerintah, bukan bukan orang per orang dari kaum muslimin, ya, jangan sampai disalah artikan, ya, jangan sampai salah memahami kaidah ini, ya, karena fatal akibatnya, ya, akan banyak tercecer nanti darah kaum muslimin gara-gara salah memahami, ya, masalah Ayan. Ya, toib. Nah, dalam masalah sholat, ya. Adapun apa namanya rukun-rukun Islam yang lain seperti zakat, haji, saum Ramadan, ya. Ini para ulama mereka mengatakan bahwa selain sholat, ya, ini ketika orang meninggalkan zakat, puasa, haji, selama dia masih meyakini kewajibannya, maka tidak dikatakan keluar dari Islam. Ya, dalam sebuah athar dari seorang tabiin, Abdullah bin Syakik, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka apa namanya tidaklah memandang, ya, ketika ada orang yang meninggalkan amal-amalan yang wajib dia tinggalkan, ketika ditinggalkan hukumnya menjadi kufur orang tersebut, kecuali sholat, ya, kecuali sholat, ya, di sini menunjukkan bahwasanya sholat ini amalan yang paling penting dalam rukun Islam yang 5, ya, yang ketika seseorang berani meninggalkannya dia terancam keluar dari agama Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, ya, perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat, ya, faman tarakaha faqad kafar, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, ya. Ini perhatian yang sangat penting dalam masalah sholat. Belum lagi para ulama memberikan perhatian wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, meskipun ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang rajih adalah sholat di masjid hukumnya wajib bagi kaum laki-laki, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang mendengar panggilan adzan kemudian dia tidak mendatangi sholat, maka tidak ada sholat baginya, tidak dianggap sholat. Ini apa namanya eh, pentingnya melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya. Baik, ini apa namanya berkaitan dengan masalah 5 rukun Islam, ya. Jadi eh, rukun Islam ini merupakan amal-amal zahir yang harus kita kerjakan, harus kita jaga. Dan kenapa hanya 5 hal ini saja yang disebutkan di dalam dalil, ya, yang menjadi pilar atau rukun dari rukun Islam. Sementara di sana masih banyak rukun-rukun yang lain, apa namanya amal-amal soleh yang lain seperti jihad, dakwah, gitu, ya, berbakti kepada orang tua. Kenapa kok nggak dimasukkan ke dalam pilar dari rukun Islam? Ya, para ulama menjawab bahwasanya 5 hal ini merupakan amalan-amalan yang sangat penting, ya, yang murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun yang tadi kita sebutkan seperti jihad ini merupakan sebab untuk kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberadaannya tidak ada setiap saat, berbeda dengan sholat, zakat, haji, saum Ramadan. Ini keberadaannya senantiasa berkesinambungan, ya. Kalau jihad ada ketika ada sebab yang menyebabkan harus berjihad, ya.
dakwah, ya. Diperintahkan ketika ada sebab yang mengharuskan kita berdakwah. Ya, kalau sholat ini senantiasa ada, puasa, zakat, ya, senantiasa terus menerus akan ada ya dalam kehidupan kita. Wallahu alam, ini mungkin eh, hadis yang ketiga ini ya saya ringkas dari beberapa apa namanya penjelasan yang ada di buku-buku para asatidzah kita dan masyayikh kita. Ya, wallahu alam bishawab. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Ya, ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri dari dua hadis ini yang belum jelas? Silahkan, kami buka kesempatan. Mudah-mudahan sampai jam 17.15 ya. Mohon maaf, lebih 15 menit. Mohon kerelaannya. Karena hadisnya panjang, nomor 2. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jelas atau tidak? Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Jelas penjelasannya? Baik, ya. Nanti insya Allah untuk mengetahui apa namanya penyerapan Bapak Ibu sekalian terkait materi yang disampaikan, nanti akan kita berikan kuis seperti biasa, ya. Di beberapa hari sebelum apa namanya kita masuk ke pelajaran berikutnya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanallahi bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar dari Zoom.